guys, welcome back to our channel The Sleeping Getter. Channel ini akan membahas tentang trading, investasi, baik saham maupun futures. Baik, sebelumnya kita disclaimer dulu. Trade with your own risk ya. Oke, 25 Maret 2023 The Getter Menu. Ada saham-saham Kumo Break yang layak untuk dipantau. Pertama ada ASI, yang dua Auto, BMRI, BRIS, Delta, HMSP, IMAS, SMKL, Telkom. Kemudian di akhir kita coba lihat dari segi teknikal, IHSG, SP500, MAS, Euro USD, dan oil. Kita langsung ke chart. Yang pertama ada chart ASI, Astra International. Sini kita bisa lihat harga break di atas Kumo ya. Dan yang saya suka ini kijunnya. Bisa dilihat kijunnya dari sini turun, kemudian flat. Harga break ke atas kijun, kemudian retrace back ke kijun. Kemudian kijun mulai naik seperti anak tangga ke atas seperti ini ciri-ciri bullish yang bagus ya. Dan di sini ada sedikit pelemahan harga sampai di bawah kijun, namun bagusnya itu sekarang bisa tutup di atas kijun kembali. Kalau sudah tutup, karena tutup di bawah kijun ini, Kumo yang di depan ini jadinya turun. Ini juga saya kurang terlalu suka kalau Kumo turun seperti ini ya. Ini tanda-tanda pelemahan tren ke depannya. Dan Chico pun masih belum tembus dari awan. Kita harus tunggu. Jika ekspektasinya itu adalah Kumo ini naik ke atas, kijun ini lanjut ke atas, harga terus berada di atas kijun, ngikutin kijun, dan Chico ini tembus bebas. Dan di sini kita bisa buat juga garis tren. Walaupun tren ini tren lemah ya, karena terlalu banyak overlap ini. Harga-harga ini di harga-harga di sini masih overlap sama di sini. Tren yang kuat itu yang seperti ini. Tidak ada terlalu overlap. Turun truk, kijunnya juga turun truk. Kalau naik seperti ini sebenarnya seperti bikin pattern flag untuk penerusan turun ke bawah. Jadi ini trennya nggak terlalu kuat, masih lemah. Cuman ya layak dipantau karena harga sekarang berada di atas awan. Seperti ini ya. Ini pattern yang lemah ini. Terlalu banyak overlap dan akhirnya turun jatuh ke bawah kijun lagi dan mengikuti kijun. Nah, di sini pun sebenarnya sudah sign of bearish ini begitu tutup di bawah kijun. Namun harga masih mantul ke atas dan berhasil tutup di atas kijun. Karena pergerakan ini, maka awan ini jadinya turun ini. Jadi ini masih ada kesempatan untuk ASI naik penguatan ke atas. Yang ingin masuk ASI boleh sebenarnya. Ini untuk target dan cut loss-nya. Cut loss jika harga tutup turun tutup di bawah kijun, lalu turun tutup di bawah Kumo. Kalau sudah tutup di bawah Kumo ini udah pasti seperti ini nih, jebret ya, tutup di bawah Kumo jebret, Kumo twist berubah bearish, dan Chico ini pun pasti sudah di bawah harga. Jika harga di sini, Chico ini pasti ada di sini, turun bebas. Nah itu udah bahaya sekali, jadi kita harus exit. Oke. Dan target untuk ASI ini sebenarnya para ahli intrinsic value ASI ini sebenarnya di angka 9.000.
ya. Ya kalau mau keluar ambil high di sini sebenarnya juga boleh di 7.000 ya, keluar dulu atau ya tinggal ikutin Kijun Sen aja. Jadi seperti ini, Kijun Sen naik naik ya. Selama harga masih ngikutin Kijun Sen dan Kijun Sen belum belok ke bawah, kita tidak perlu exit, masih ikutin terus. Oke, itu untuk ASI. Yang kedua adalah auto. Yang kedua adalah auto. Kita balik ke chart daily auto. Dan di sini kita bisa lihat harga berada di atas awan, bullish. Kijun juga bullish, naik seperti anak tangga. Chikou di atas harga bullish. Namun Chikou ini sudah mendekati harga ya. Ini berarti tanda-tanda momentum sebentar lagi akan tiba. Momentumnya kemana? Ya harapan kita ini ke atas. Kenapa? Karena Kumo ini masih bullish. Dan harga berhasil kemarin Jumat tutup di atas Tenkan-sen, which is good. Jadi jika mau masuk ini bisa ambil di harga di sini 1700-an. Oke. Untuk auto ini juga sudah naik cukup lama ya sebenarnya ya. Untuk target auto ada di 2900. Ini kalau dilihat dari intrinsic value-nya. Gain-nya masih ada 60%. Dan resikonya masih kecil ya, karena ini kita ambil untuk posisi jika harga close di bawah Kumo. Jadi risk reward-nya cukup besar dan baik. Oke, selanjutnya ada saham BMRI. Ini saham BMRI masih sideways. Kijunnya masih belum melebihi dari tinggi yang ini ya. Namun karena pergerakan hari Jumat kemarin ini cukup signifikan sehingga Kumo ini menjadi bullish, sangat bullish. Kijun juga sangat bullish, nukik ke atas, dan Chikou ini sudah bebas. Namun yang bisa dipantau intrinsic value dari BMRI ini ada di 10.400 ya harganya di harga sekarang ini ya, jadi nggak murah-murah banget. Tapi kalau untuk 4 bank ini kan karena profitnya sangat bagus ya, diharapkan intrinsic value-nya pun setiap tahun juga terus nambah. Jika mau masuk ke Mandiri BMRI ini kita bisa ngantri di gap, ini ada gap. Jadi jangan ambil di atas, kita sabar aja nunggu di 10.500 ini. Ini akan menjadi area support yang kuat ini. Ada Kijun dan Kumo. Untuk BMRI sendiri ini sudah all time high ya.
Jadi mau pasang target, kalau mau pasang target ini bisa pakai Fibonacci expansion. Jika pasang begini, targetnya ini bisa di 11.900. Untuk 1:1 di 11.400, untuk 1/27 nya ada di 11.900. Ya, itu untuk BMRI, bisa dipantau terus. Yang ketiga ada saham BRIS. Saham BRIS ini sangat menarik ya, karena jika kita zoom out seperti ini, BRIS ini sudah downtrend dari 2021 Januari, dari all time high 3.870 turun terus sampai ke 1000-an. Nah, ini untuk dari sekian lama ini harga break ke atas Kumo, dan Kijun pun juga sangat bullish ya, membentuk anak tangga naik ke atas. Kumo juga bullish, Chikou di atas harga bullish, namun Chikou ini saat ini sedang menempel di harga. Nah, ini sebentar lagi momentum akan terjadi. Jika melihat awan seperti ini ya, kita harapannya adalah harga momentum ke atas. Jika harga ke atas terus, Kijun ini akan terus naik ke atas, dan itu akan menjadi support kita. Kalau mau masuk di BRIS ini, kita bisa masuk di saat harga saat ini karena dekat sekali dengan Kijun. Batasi resiko jika harga tutup di bawah awan. Untuk BRIS ini intrinsic value-nya itu di 1.300. Jadi untuk saat ini harganya berada di atas intrinsic value ya. Untuk target kita bisa melihat flat Kumo di sini. Flat Kumo, flat Kijun. Di sini juga ada, bisa 2080 dan 2300 untuk target harganya. Berikut untuk BRIS. Untuk chart mingguannya BRIS juga cukup menarik ya, sebentar lagi akan menembus awan ini. Kumo juga sudah twist, Chikou berada di atas harga, tinggal menunggu keluar dari awan. Kijun ini akan naik ke atas, ke atas. Berikut adalah analisa saham BRIS. Selanjutnya ada saham Delta. Saham Delta ini kalau lihat daily chartnya itu sedang sideways panjang ya selama 2 tahun. Jadi all time high-nya di 2019 di 7.600, turun terus sampai di angka 3.000-an. Sudah turun setengah harga. Dan sideways dari 2 tahun 2020 sampai sekarang masih sideways 2023. Namun sideways di sini dan di sini ini berbeda ya. Ini bedanya di mana kita bisa lihat jika buka chart mingguan. Nah, chart mingguannya ini sangat-sangat indah sekali. Ya, kenapa di daily chart itu walaupun sudah tembus cloud namun masih kebentur karena ini masih di dalam Kumo. Dan di sini sudah tembus Kumo sebenarnya, namun Chikou ini masih di dalam awan. Nah, yang sekarang ini
candle bullish besar ini membuat Chico mingguannya Delta sudah tembus di atas awan. Ya, ini sangat menarik sekali, ini kesempatan emas yang sudah downtrend begitu lama dan akhirnya tembus awan. Ya. Ini bisa masuk di sini. Emang di sini kumonya ini masih belum twist ya. Mungkin butuh satu candle lagi jika bisa membentuk candle seperti ini, tembus di atas 4200 ini akan twist, dan Kijun Sen pun juga sudah di sekitar sini naik. Jika mau masuk di Delta bisa antre di tengah sini ya, 3900-an. Jadi resikonya jika tutup di bawah 3700, jadi setengah jalan. Lain cerita nanti kalau sudah tembus di sini ya kita bisa masuk juga. Resikonya ya kita naikin nanti di atas, sudah tidak usah di bawah lagi. Untuk Delta ini perusahaan milik Pemda ini setahu saya. Untuk profitnya masih naik terus ya. Di tahun 2020 Covid memang kebentur, turun jadi tinggal 124 miliar. 2021 sudah naik jadi 188 miliar, dan di 2022 ini ekspektasinya itu kemungkinan bisa di 242 miliar karena Q4 nya ini belum keluar. Namun kalau dilihat trennya dari kuarternya ini sudah naik 42, 57, 62, minus 8 plus 37 plus 57, 36, 48, 63. Trennya sudah naik ya, udah bagus. Jadi harga sahamnya sama seperti 2020, namun profitnya sudah berubah. Harusnya harga sahamnya pun sudah berubah juga nih, naik. Ini hampir 2 kali lipatnya dari 2020. Ya, gampangnya seperti itu ya. Dividennya pun dividen yieldnya itu cukup tinggi ya, 7,3%. Ini kenapa yang bikin tiap sampai ke 3.000-an itu mental, karena dividennya ini 300 rupiah. Kalau ke 3.000-an berarti hampir 10% ini. Yieldnya lebih tinggi dari sewa apartemen ini. Nah, di sini bisa lihat dividennya 2022 300, 2021 250, 2020 390, 2019 478, 2018 260. Jadi kalau diambil rata-rata itu ya 300-an. Jadi kenapa ini tiap 3000 sini 3700 ini mental ke atas, 3700 mental ke atas karena dividennya bagus, karena masih menciptakan profit ya untuk Delta ini. Untuk investasi juga ini kalau mau ambil sini ya bagus, dengan harapan profit mulai naik terus setelah Covid, naik terus, harusnya harganya akan kembali naik. Berikut analisa saham Delta. Untuk selanjutnya ada saham HMSP. HMSP ini juga sama ya, sudah bearish dari 2019, dari all time high 3.900 turun terus sampai ke 800 rupiah, dan akhirnya berontak dan tembus kumo, keluar awan. Kijun saat ini cukup bullish karena yang Kijun naik turun ini sudah break Kijun yang ini. Ini kan seperti downtrend. Kijunnya seperti downtrend. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kemudian dihajar. Kijunnya ini ditembus di sini, ditembus, sudah membuat new higher high ya. Jadi ini
sangat menarik. Kumo ini bullish, Kijun juga bullish. Nah, Chikou ini sudah dekat harga, sebentar lagi akan terjadi momentum. Momentumnya juga harusnya ke atas karena harga tertahan Kijun. Dan untuk chart weekly-nya ini pun juga sangat bagus ya. Hijau ini mata kalau lihat chart mingguan kayak gini nih. Di sini udah kosong dan akhirnya tembus. Jadi ini area yang buy yang bagus ya ini dari 1040, dari harga sekarang sampai ke 1040. Ini buying area yang bagus ya. Chikou pun ini sudah tembus Kumo juga sudah twist ya. MSP ini sangat-sangat menggiurkan sekali ini. Untuk target ini bisa ada gap di sini 2500. Ini udah 2 kali lipat. Bisa dilihat di sini Kijunnya downtrend. Ini sih masih flat ya Kijunnya ya, belum bentuk begini. Jadi ini kemungkinan masih bisa retrace back. Kalau mau sabar ya bisa antri di 1050 1040 ini. Namun jika ini sudah tembus, ini sudah naik, Kijun pun sudah naik, Chikou sudah naik ya, itu juga udah boleh entry ya. Resikonya ya ikutin Kijun ini aja, nanti Kijun ini kan akan naik, jadi resikonya sebenarnya udah nggak di sini lagi, nanti resikonya naik ya. HMSP sangat menarik, ini juga perusahaan juga masih mencetak untung. Untungnya memang udah trennya menurun ya, dari 8,5T turun menjadi 7T, sekarang turun lagi. Ekspektasinya ini juga Q4 belum keluar, ekspektasinya 6,5T. Untuk dividen yieldnya itu 5,43%, 63 perak ya. Ini nggak bingung juga sih kenapa 800 dia mental. Berarti kan kalau 860 perak itu dividennya juga udah tinggi, 8%-an, 8%, 9%. Kalau melihat dividennya 2022 63, 2021 72, 2020 100, 20, 2019 100, 23, 2018 100. Jadi HMSP ini cukup menarik, dan ini harusnya ya bisa dibilang bottom ya ini ya. Nah, dividennya pun sudah hampir 10% ini di sini. HMSP cukup menarik, dan ini adalah targetnya sebenarnya. Target dari para ahli itu katanya harganya bisa sampai ke 1485. Sebenarnya kalau mau hitung intrinsic value dari HMSP ini, jika pakai discounted cash flow DCF harusnya sih cuma 500-an ya. Namun ini kita ambil dari para ahli, dari beberapa sekuritas itu rata-rata di 1485. Ya namanya harga saham kan nggak rasional ya, belum tentu ngikutin fundamentalnya. Fundamental itu kan untuk patokan kita harganya itu bottomnya di mana, murahnya di mana, layak belinya di mana. Kalau harga saham bisa naik di atas harga bukunya,
ya bisa aja, kenapa nggak bisa. Jadi Kumo ini, teknikal ini untuk melihat emosi para trader di saham ya. Kalau sudah naik gini berarti kan peminatnya sudah banyak. Nah itu yang kita mau. Banyak saham yang under value tapi ya segitu-segitu aja karena nggak ada yang mau beli, ya harganya nggak naik-naik gitu. Kenapa pakai Ichimoku? Ichimoku ya untuk menangkap emosi itunya, dimana pasar sedang menaruh duitnya. Jadi kalau bullish begini kan berarti peminatnya banyak nih, buy sampai ke titik jenuhnya di mana. Oke, berikut adalah chart dari analisa saham HMSP. Kita lihat weekly-nya aja ya, ini indah banget ini weekly-nya ini. Ini benar-benar masih di awal ini guys. Ya, semoga bisa tembus ini nih, 1200 nih. Dan Kijun keluar, Kumo keluar, Chikou keluar. Nah, itu udah ideal. Semoga naik terus. Oke, yang mau ambil bisa ambil di harga sekarang atau mau tunggu tembus juga boleh, yakin tembus baru ambil juga boleh, atau mau ngantri di bawah sini 1025, 1040, 1050 it's a good buy ya. Resikonya ya di bawah sini kalau harga tutup lagi di bawah Kijun weekly 985 ya, kita keluar aja dulu. Namun HMSP ini cukup seksi. Yang selanjutnya ada saham IMAS. Kita rubah dulu ke chart daily. Saham IMAS. Saham IMAS ini di bidang otomotif ya. IMAS juga mesti lihat dari weekly chartnya ini. Sudah bearish dari 2012, turun terus. 2018 naik melejit sampai 4000, turun lagi sampai ke 900-an. Nah ini dari 2020 sampai ke 2023 ini sudah sideways dan akhirnya keluar dari Kumo, Chikou bebas dari Kumo, awan bullish. Ini juga layak diperhatikan. Jika ingin trading kan masuk juga bisa. Ya, sebenarnya best buy-nya ini ya di sini nih, 965. Atau bisa ambil sekarang sampai ke 980. Untuk IMAS sangat bagus sekali weekly chartnya untuk Ichimoku. Harapannya Kijun menekuk ke atas, awan ini Kumo ini naik ke atas. Semoga kejadian. Untuk IMAS ini targetnya ada di intrinsic value-nya ada di 2200 ini catatannya saya. Jadi ini masih sangat besar ya rewardnya. Atau kalau tidak mau bagi dua juga bisa. Ini ada time high di 1660. Jika sudah sampai sini boleh take profit dulu sebagian. Jika Kijun masih sehat naik terus ya ikutin aja terus sampai ke 2200.
Jadi saham IMAS ini rewardnya cukup besar. Untuk profitnya makanya nih kemarin turun banyak, ini ternyata rugi 500 miliar, 2021 rugi 260 miliar, di 2022 ini naik estimasi 448 miliar, makanya harga sahamnya naik nih. Untuk dividennya nggak ada ya, sangat kecil, 0,38. Net profit marginnya juga kecil, nggak besarnya, cuma 2%. PBV nya itu 2800, berarti sekarang ditradingkan di bawah PBV. Ini intrinsic value nya 2200, masih di bawah PBV. Buku value nya itu di sini guys, 2800, ya layak untuk ditradingkan sih ini. Semoga Q4 nya bagus, ini pasti meledak ke atas. Kalau lihat daily-nya agak susah, bisa dipakai weekly chart-nya aja ya, supaya untuk lebih menghilangkan noise. Ini area ambil kita 2200 ya tadi ya. Lumayan kan, 1:7. Kalau lihat begini layak ditradingkan ini. Kalau targetnya kita kecilin ke sini aja masih 1:4, ini juga masih bagus. Oke, bisa ambil sekarang, atau averaging up juga boleh. Jadi kita jangan masuk all in dulu, masuk sepertiga atau 1/4, turun masuk lagi 1/4, naik masuk. Ini untuk IMAS sangat menarik jika lihat dari analisa Ichimoku weekly chartnya. Oke, selanjutnya kita saham SMKL. SMKL sama juga sudah downtrend dari 2021, turun selama 2 tahun. 2021 Desember, berarti 1 tahun aja. Ini 1 tahun udah downtrend dan akhirnya tembus awan. Sebenarnya ini ada best buy di sini kemarin di Kijun. Akhirnya harga naik lagi. Ya. Chico bullish di atas harga. Kumo bullish menukik tajam ke atas, dan Kijun pun bullish menukik ke atas, dan ini Kijun turun, akhirnya naik. Ini sangat bagus. Kalau mau masuk bisa antri di bawah ini di 316, 320 di sini nih, dekat-dekat Kijun sini.
Intrinsic value-nya kalau dihitung itu di sekitar 450. Ini kalau hitungan yang optimistik ya. Kalau di diskon itu ya sebenarnya intrinsic value-nya di sekitar saat ini 360 kemarin. Sini ya kena intrinsic value-nya langsung di sold orang ini. Ya cuman ini sangat bullish, layak untuk dipantau. Batasi resiko jika harga tutup di bawah Kijun Sen. Untuk semua komponen Ichimoku mengindikasikan bullish ya. Bullishnya benar-benar bullish ini, naik tajam ini. Bisa kayak di sini nih. Ya kan. Sini juga udah pin bar, mau pin bar turun, Kumo flat, Kijun flat naik lagi. Gitu. Dan ini masih tertahan aman di sini. Ya, harapannya seperti itu, naik ke atas ini. Untuk risk rewardnya juga cukup bagus. Satu banding 6. Oke, berikut adalah saham SMKL. Selanjutnya kita ada saham Telkom, Telekomunikasi Indonesia. Saham Telkom ini sudah tembus awan, harga sudah tembus awan, Ciku juga sudah tembus. Kijunnya masih malu-malu kucing naiknya. Ya, ini juga uptrendnya ini juga kurang bagus ini sebenarnya begini nih, terlalu banyak overlap. Ini sebenarnya kalau ditarik garis ini ngebentuk flag ini ya. Jadi drop best bisa jadi drop lagi nih. Cuman ya ini karena saham Telkom profitnya luar biasa, dividennya juga bagus, begitu tembus awan ya layak dipantau ya, jangan sampai ketinggalan kereta. Cuman ini memang bullish lemah. Sebenarnya Ichimoku ini adalah indikator momentum juga ya. Nah, seperti ini, kalau udah tembus jedor naik terus juga. Nah, ini semoga mengulang yang ini nih, begitu keluar malu-malu kucing dulu nih, main baru. Jadi Telkom ini karena perusahaan bagus dan bukan gorengan, naik turunnya itu agak lambat ya. Apalagi di sini ya, berapa lama ini, sebulan ini di sini aja baru naik terus naik gitu. Jadi ini layak dipantau. Untuk intrinsic value-nya ini berdasarkan para ahli ya, lagi-lagi dari para ahli sekuritas, target price-nya itu adalah di 4.900. Berarti kan ini risk reward-nya juga 1:4, sangat bagus. Dimana indikator Ichimoku pun semua komponen mengindikasikan bullish. Selama kondisi bullish terjaga ya kita masih di dalam trade. Kemarin saya masuk di 4050. Oh, salah di sini nih, masuk. Sempat turun, mantul lagi ke atas. Pun ini turun lagi nih kayaknya. Nah, kita ikutin Kijun aja. In Kijun we trust.
semoga bisa naik terus. Untuk Telkom ini menurun ya, dia punya profit menurun cukup banyak ini, turunnya 4T, 20T 24T turun jadi 20T lagi. Untuk pernya 19, dividend yieldnya 3,68, 150 rupiah. Kalau turun ke 3000 ini berarti 5% nih. 3000 jauh banget di sini. Kalau turun 3000 5% nih dividend yieldnya nih. Oke, berikut adalah analisa saham Telkom. Yang mau ambil ini bisa masuk. Ini kalau Cikunya turun bisa ke sini 3.900. Area sini best buy. Ini area buy karena ada support Kijun dan Kumo. Jadi batas resiko kita kalau harga tutup di bawah Kumo ini ya. Dan ini bisa dibuat garis trend line juga. Jadi kalau ngelihat trennya lemah seperti ini, agak wise kalau tunggu sampai di sini 3.900. Itu lebih wise ya. Jadi risikonya ini kecil sekali. Karena kalau tren begini nih pasti bisa kejadian turun di sini. Ya beda dengan tren yang ini. Ini kan set nah, amsyong. Nah, kalau ini lemah nih. Ini sebenarnya bisa buat drop, best drop. Cuman memang ini untuk bikin drop ke bawah sini perlu effort yang sangat besar juga. Jadi belum tentu bisa turun. Oke, berikut analisa saham sudah semua. Kita coba pantau IHSG ya guys. IHSG. Kalau lihat IHSG ini sih agak pesimis ya. Ini downtrend yang lemah juga ini. Di sini ada support kuat di 6.550. Sudah berapa kali sentuh nih? 1 2 3 4 5 6 7. Ini yang ke-7. Nah, bisa tembus-tembus ya. Kijun Sen bearish buat tangga ke bawah. Sampai di sini ini market sudah tidak bisa buat new lower low ya, jadi ini batas sideways kita. Dan harga Jumat kemarin berhasil tutup di atas Kijun. Ini good sign. Namun masih belum tembus awan. Yang udah tembus saja masih bisa ke bawah. Ya, ini masih belum apa-apa. Ini bisa jadi kejadian seperti ini. Sudah tembus Kijun, turun lagi. Kita lihat minggu depan ini turun atau naik. Kalau bisa tembus awan ya berarti bagus. Harga berada di bawah Kumo
Kumo di depan merah bearish ya, Kijun juga masih downtrend ini. Set. Ini kalau tutup lagi di bawah Kijun ya back to downtrend. Berikut untuk IHSG chart weekly-nya juga. Chart weekly-nya ini bearish ini. Kumo di depan bearish, Chikou di bawah harga, Kijun mulai menekuk ke bawah. It's not a good sign. Kecuali Kijun harga bisa tutup di atas Kijun, itu berarti sideways. Ya, sideways. Tapi kalau continue terus ke bawah nih very bad sign nih. Lagi kalau tutup di bawah 6.550 ini. Ya, jawabannya adalah di minggu depan ini. Tutup di atas Kijun atau lanjut ke bawah. Berikut ada IHSG, selanjutnya kita lihat SP 500. Ada apa yang terjadi di Amerika? Ini chart weekly-nya pun sideways ya. Downtrendnya udah nggak making a new lower low. Kijun juga sudah dilanggar berkali-kali, namun masih belum bisa tembus awan. Ini masih bisa turun nih, ikutin awan ini nih. Kalau minggu depan harga tutup di bawah Kijun, nah itu bisa jatuh ke support lagi 3586. Kalau harga tutup di bawah Kijun, ini awan ke bawah nih. Namun saat ini kondisinya masih sideways. Chikou di atas harga di atas Kijun, di bawah awan. Ini tanda-tanda sideways. Mantulnya ini kurang meyakinkan ya, beda dengan pada saat COVID di 2020. Terjun bebas, jeder, mantulnya langsung mantul, nggak pakai lama, jebret naik, dar. Kalau yang ini turun, mantul, kejedot, Kijun turun. Nah ini masih nggak yakin nih mau kemana nih, sideways. Kumo masih merah namun udah naik ke atas. Kalau tutup di dalam awan is a good sign. Main di awan akhirnya tembus nih, Kumo naik akan twist ini. Ini flat, ini naik twist. Kijun pun sudah bengkok ke atas. Saat ini Kijun masih belum bengkok ke atas, jadi masih 70% masih bearish. Oke, itu adalah SP 500. Kita akan lihat emas. Emas ada di all time high-nya di 2000. Untuk Kumo daily-nya ini, Ichimoku-nya ini bullish ya. Kumo bullish, Kijun di atas awan bullish, Chikou di atas harga bullish dan bebas. Ini bisa masuk di area sini 1940 atau tunggu sampai dekat Kijun. Kalau gold saya tradingnya ini 1 hour.
Kalau lihat 1 hour ini short termnya ini udah sideways, tidak ada sinyal buy ya. Kondisi masih sideways, Chikou di bawah harga di bawah Kijun, Kumonya masih hijau, jadi ini masih sideways. Kalau harga respect terhadap Kijun, ini ada kemungkinan terus turun. Kita bisa ambil posisi sell nanti. Saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan untuk chart 1 hour-nya. Untuk Euro USD, chart daily-nya juga sideways. Harga di atas Kijun, awan warna merah, ini sideways. Chikou juga bermain di antara harga. Kalau melihat 1 hour, nya untuk saat ini bearish. Tapi apakah mau sell? Enggak juga ini, karena harga di atas Kijun. Kalau harga tutup di bawah Kijun 1 hour, kita boleh sell, ambil kesempatan sell di 1 hour. Ini boleh sell kalau harga break di bawah ini nih, bisa sell. Atau bisa sell kalau harga tutup di bawah Tenkan Sen. Saat ini harga lagi retrace back ya, mantul karena masih ada awan. Ini sebentar lagi sudah keluar awan. Nah, nanti momentumnya sebenarnya kalau Chikou sudah di sini terus tutup di bawah low yang ini, atau tutup di bawah Chikou yang ini. Kalau harga tutup di bawah di sini, itu momentumnya akan ke bawah. Sama seperti ini ya. Ini main. Terus dia tembus nih, yang ini tembus, break, naik. Terus main, ditembus lagi, break, naik. Seperti anak tangga, ini sehat nih. Kijun sebenarnya sehat. Sampai akhirnya di break. Ya, ini harapannya juga sama. Kalau harga sudah tutup di atas Tenkan Sen, ini Kijun akan flat nih. Kijun akan flat. Ya. Nanti harga akan bermain antara Tenkan dan Kijun. Nanti kalau harga tutup di bawah Tenkan Sen, itu kita bisa ambil posisi sell dengan stop loss kalau harga tutup di atas Kijun Sen. Berikut adalah untuk Euro USD. Selanjutnya kita lihat oil. Where is oil? US oil. Oil ini downtrend ya, sampai ke 69. Oil ini harus dipantau. Kalau oil di atas awan, saham juga harusnya mirip ini sama awan nih, sama saham nih. Kalau uptrend, saham akan uptrend. Kalau oil downtrend, saham melemah juga. Ini COVID, oil junam sampai ke $0. Ini harusnya buy nih, $0 nih. Resikonya apa ini? Nah, ini yang
kita tunggu, makanya oil harus dipantau terus. Saat ini masih downtrend, Kijun juga downtrend, belum ada tanda-tanda untuk menembus awan. Di sini sudah tembus namun Chico kepentok awan, turun lagi. Ini masih downtrend. Perusahaan minyak kalau di harga $69 itu masih untung 100%, karena kalau kit-kitannya kalau harga minyak di $30, ini nggak untung nggak rugi nih perusahaan minyak nih kalau harga di $30 ini nih. Jadi kalau oil sampai ke $30 layak dipantau ini. Ya, berikut untuk oil. Akhirnya sudah selesai untuk market update kita di tanggal 25 Maret 2023. Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Jika ada saham yang mau kita analisa bareng, kita diskusi bareng, bisa request di kolom komentar ya guys. Oke, akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan. Channel ini untuk diskusi bareng. Semoga kita bisa maju bareng dan belajar bersama ya. Oke, begitu saja. Terima kasih, selamat beristirahat di akhir minggu. Kita perang lagi minggu depan. Bye bye. Thank you.